Kemudian Wakil Ketua DPR, Sufmi Ahmad Dasko mengatakan bahwa itu cuma sampai Oktober 2025 ya, sudah rame sekali. Ya. Nah, termasuk rumah Ibu Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Nanti kita bahas sedikit soal itu. Nah, tapi intinya adalah kami melihat bahwa aksi ini dipicu oleh sikap buta dan tuli, ya, dalam tanda petik buta dan tuli yang ditunjukkan oleh elit-elit politik, termasuk di DPR, termasuk direpresentasikan lewat orang-orang yang baru kita sebut. Oh, ada Adis Kadir juga dari Golkar ya, yang sempat menyatakan bahwa tunjangan beras apa segala macam itu 12 juta ya. Kemudian dia koreksi ya, tetapi kan itu sudah gitu ya. Hitung-hitungan salah. Tapi maksudnya level pimpinan come on ya, gimana sih gitu kan? Nah, tapi ini kan sekali lagi tidak peka ya, apakah benar atau salah. Tapi kan kemudian ini memicu koreksi permintaan atau tuntutan desakan koreksi total terhadap remunerasi dan benefit yang diterima oleh DPR RI ya. Sebelumnya itu sudah ramai, misalnya DPR RI misalnya dia kerja cuma 5 tahun ya juga menerima pensiun, sementara ASN, pegawai negeri sipil, TNI, Polri harus bekerja 25-30 tahun baru bisa mendapatkan pensiun ya. Jadi ini sebetulnya terlalu berlebihan ya. Tapi kemudian mereka membela dirinya itu dengan cara yang sangat tidak empatik. Jadi kali ini dipicu terhadap sikap arogan, sombong, tidak mau tahu terhadap kesusahan yang sedang dialami oleh rakyat kita yang ditunjukkan oleh DPR. Tapi ini sebenarnya peringatan keras juga kepada semua elit, termasuk yang di eksekutif, yudikatif ya. Jadi apa yang protes yang ditujukan kepada DPR itu sebetulnya pada waktu bersamaan itu harus dianggap sebagai protes terhadap semua elit-elit ya, yang digaji oleh uang rakyat ya, uang rakyat itu dari pembayaran pajak dan utang luar negeri ya, terutama pajak. Nah, jadi pertama tentu saja tuntutan-tuntutan itu bagi IDN Times itu tuntutan yang masuk akal ya, dan kita support. Jumat malam sebetulnya, Jumat malam itu kemudian tanggal 29 ya, tanggal 29 itu saya mendengar bahwa ada sesudah Presiden Prabowo melayat ke rumahnya almarhum Afan, kemudian ada Prabowo Presiden membuat pertemuan tertutup ya di Kertanegara dengan sejumlah orang dekatnya membahas situasi terkini. Saya sempat menyampaikan beberapa dan kita tangkap dari pemberitaan IDN Times dan tuntutan ya. Yang pertama ya DPR harus ada reformasi total terhadap remunerasi, tunjangan, benefit DPR semuanya ya. Yang kedua tentu saja reformasi total kepada Polri ya. Tidak hanya karena Polri ini data bagaimana dia melakukan melakukan upaya untuk yang kekerasan ini, saya mengutip saja ini ya. Jadi kan ini data dari Kontras ya. Data dari Kontras kan menunjukkan bahwa wah ini sampai diputar-putar nih ya. Jadi tercatat 55 warga meninggal akibat tindakan polisi selama Juli 2024 sampai Juni 2025. 10 orang meninggal akibat penyiksaan, 37 orang meninggal akibat pembunuhan di luar hukum, 8 orang meninggal dalam kasus salah tangkap ya. Kasus yang menyita perhatian publik diantaranya kita juga bahas di sini ya, kematian anak di bawah umur, Gama di Semarang, Jawa Tengah, Afif Maulana. Kemudian jumlah pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kian menguatkan hal itu. Mengutip buku laporan tahunan Komnas HAM 2024, Polri termasuk instansi yang terbanyak yang diadukan karena diduga melanggar HAM, yakni sebanyak 751 pengaduan. Urutan kedua adalah pemerintah pusat dengan 490 aduan dan korporasi sebanyak 370 aduan. Jadi banyak sekali dan media mengungkapkan hal itu. Jadi harus ada, dan puncaknya mudah-mudahan ini cuma puncaknya ya. Jangan ada yang lebih sadis dari itu, dan harusnya nggak boleh terjadi kekerasan seperti apapun ya. Adalah ketika Afan dilindas oleh kendaraan rantis ya. Jadi ini kalau ini tidak memicu reformasi total di Polri ya, termasuk termasuk kepemimpinan, karena
organisasi itu sangat bergantung kepada pemimpinnya. Kok bagaimana organisasi itu berjalan itu sangat bergantung kepada pemimpinnya. Kalau ternyata pemimpinnya tidak bisa mencegah ya, tidak bisa memperbaiki anak timnya, organisasinya, ya itu harus dikoreksi, dikoreksi tidak hanya jadi pidato presiden yang sampai detik ini termasuk yang kemarin hanya memerintahkan ya, sampai hanya memerintahkan. Pertama dia memang meminta supaya diusut tuntas ya, diusut tuntas terutama kasus Afan ya. Diusut tuntas, presiden minta diusut tuntas apa segala macam, pelakunya harus dihukum dan segala macam ya. Kemudian polisi merespon dengan nunjukin 7 orang itu, pelaku, masyarakat mempertanyakan beneran nggak 7 orang itu. Jadi distrust ya, tidak percaya kepada polisi itu udah sangat tinggi, terlepas dari segala macam survei-survei yang katanya bagus-bagus, tapi buktinya distrust kepada polisi, apalagi dalam hari-hari ini kita yakin itu tinggi. Jadi nggak percaya. Nah makanya sebetulnya pengusutan dan penuntasan dari apa yang terjadi paling tidak dari tanggal 28 sampai tanggal 30 yang hari-hari ini tidak bisa hanya melibatkan aparat hukum, dalam hal ini ada polisi, apalagi dalam konteks ini ada anggota polisi yang terlibat menjadi pelaku langsung kekerasan. Harus dibuat tim pemeriksa termasuk melibatkan pihak-pihak yang independen ya, seperti Mei 98 ya, karena ini meskipun belum sebesar tapi sudah seperti itu ya. Jadi harus dibentuk tim gabungan untuk mengusut kekerasan ya, termasuk korban-korban yang jatuh mulai dari tanggal 28, dan itu melibatkan pihak-pihak yang independen termasuk Komnas HAM. Tidak cukup hanya dilakukan seperti yang disampaikan oleh presiden, diperintahkan kepada polisi, nggak bisa. Kita udah nggak percaya ya. Jadi harus melibatkan tim yang independen. Nah itu polisi ya yang saya sampaikan. Nah yang ketiga itu adalah recall kepada anggota-anggota DPR yang bermasalah, termasuk harus di sidang di majelis etik, dan partai politiknya harus merecall karena mereka sudah tidak dapat kepercayaan lagi pastinya dari publik sebagai anggota DPR ya, terutama yang Saroni apa segala macam. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah ekonomi. Ekonomi itu nggak baik-baik aja ya. Ini saya bukan hanya ngomong di belakang ya, saya kan kita tanggal 28 pagi saya menjadi host dari sesi kemandirian pangan di Indonesia Summit. Bersama Menko. Bersama Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Pertanyaan pertama saya yang ajukan kepada Pak Zulhas adalah, Pak Zulhas, pemerintah termasuk di pidato presiden, pidato kenegaraan, selalu membangga-banggakan swasembada beras 4 juta ton. Faktanya ya, pemerintah juga harus melakukan operasi pasar di 196 kota karena harga beras itu naik. Kemarin saya baru beli beras juga, emang harganya naik. Oke, itu saya kelas menengah ke atas, mampu lah ya untuk membeli. Tapi banyak sekali orang yang nggak mampu, yang berat dengan kenaikan yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga bahan pokok, dan biasanya harga beras itu kalau kenaikan harga beras itu pasti memicu kenaikan harga-harga yang lain gitu ya. Jadi memang dari sisi pangan saja sedang dirasakan bahwa situasi itu tidak baik-baik saja ya. Kemudian soal upah ya, makanya kan buruh juga demo kemarin tanggal 28, meskipun kita juga mendengar bahwa sebelumnya sudah ada upaya-upaya untuk tone down atau meredam ya, sehingga akhirnya yang demo juga nggak sebanyak yang diomongin sebelumnya ya. Jadi ada upaya-upaya dari pihak siapapun ya yang pro kekuasaan untuk mencoba untuk tone down. Nah, jadi 4 hal itu yang kita sampaikan dari hasil apa yang ditangkap oleh redaksi IDN Times di lapangan sejak itu kita sampaikan. Dan saya rasa banyak pihak yang juga menyampaikan seperti itu, dan mudah-mudahan ada juga presiden juga membaca media ya. Sehingga kemudian kemarin akhirnya partai-partai politik juga belum satu persatu dimulai dari PKS seingat saya ya, setuju kalau tunjangannya tunjangannya dicabut ya. Kemudian ada beberapa partai juga pasang semacam maklumat bahwa anggotanya harus responsif terhadap ini, terima kritik,
menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang kayak semacam itulah apa namanya merespons dari sikap-sikap arogan yang selama ini ditujukan. Ya, kemarin Presiden Prabowo memanggil mengundang pimpinan partai dan juga ada pimpinan MPR DPR ya. Tapi mungkin catatannya gini ya, sekarang dari apa yang disampaikan oleh Presiden itu perlu lebih detail. Jadi the devil is in the detail. Kita buat nanti ditampilkan ya grafisnya ya, gaji DPR tiap bulan 100 jutaan yang sekarang ya. Kemudian ada tunjangan istri suami 420.000, tunjangan anak maksimal 2 anak 168.000, uang sidang atau piket 2 juta. Ngapain juga ada uang sidang lagi ya, ini kebiasaan buruk. Karena dia udah digaji juga ya harus sidang, masa sidang digaji lagi gitu, aneh ya. Kita kan nggak gitu, di swasta nggak ada yang kayak gini-giniin guys ya. Uang sidang atau piket 2 juta, tunjangan jabatan 9,7 juta. Kenapa harus ada tunjangan jabatan 9,7 juta? Karena udah dapat gaji juga kan. Kemudian tunjangan beras 200.000. Kasihan amat ya anggota DPR masih harus dikasih tunjangan beras. Tunjangan PPh pasal 21 2,69 juta. Saya pasang ini di akun X saya Unilubis dan komentarnya aja. Lah kita aja suruh bayar PPh sendiri kok. Apa namanya? Kok DPR dibayarin. Jadi bebas pajak lah ya. PPh-nya ya. Tunjangan bensin 7 juta. Tunjangan kehormatan apa namanya? 5,580 juta. Tunjangan komunikasi 15 juta. Berapa sih semahal-mahalnya komunikasi saya tuh pakai provider yang kira-kira padahal saya banyak nih, saya kan banyak nih main video, main segala macam, main download segala macam tuh kira-kira 1,5 juta lah ya dalam sebulan Mbak ya? Dalam sebulan ya. Ini tunjangan komunikasi dikasih 15,5 juta. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran 3,35. Ngapain juga ada tunjangan fungsi pengawasan? Memang dia digaji dan mau menjadi anggota DPR adalah karena untuk mengawasi. Karena kan salah satu tugas dari DPR ada budgeting juga controlling pengawasan ya. Kenapa harus ada tunjangan ya? Ada bantuan listrik 7,7 juta, asisten anggota 2,25 juta, fasilitas kredit mobil 70 juta, kredit mobil gini. Ini belum yang gede ya. Krisdayanti yang di periode sebelumnya menjadi anggota DPR secara terbuka pernah mengakui ya. Waktu itu dia bilang, saya tanggal 1 terima 16 juta gaji pokok, tanggal 5 terima 59 juta ya. Kemudian ada dana aspirasi yang diberikan setiap reses yang kata dia jumlahnya 450 juta dan itu diterima 5 kali dalam setahun. Kata dia dalam setiap kali itu dia wajib untuk datang ke 20 titik. Aturannya seperti itu dalam keadaan reses ya. Ini kan gede ya, semuanya dibayarin ya. Kalau di negara lain itu orang-orang itu masuk mau jadi anggota DPR kalau dia sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Karena apa? Selesai dengan diri sendiri artinya dia tidak akan menjadikan anggota DPR itu sebagai tempat dia untuk dapat aji mumpung, dapat segala macam tunjangan-tunjangan itu. Dia udah kaya, tercukupi, lalu kemudian ingin mengabdi kepada rakyat dan bangsa ini dengan masuk politik dan jadi anggota DPR ya. Ini yang resmi, yang barusan saya sampaikan yang resmi dan kita tahu persis bahwa dari berbagai kasus yang kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, bahkan sekarang kasusnya juga masih berjalan. Di luar ini pun masih ada dana-dana APBN, APBD, kalau DPRD APBD yang juga masih quote unquote ditilep juga gitu ya. Ditilep juga sama sebagian dari mereka ya. Jadi kan kita lihat kalau di akun-akun media sosial mereka nggak cuman itu pasangannya, istrinya, apa segala macam anaknya itu flexing luar biasa ya. Jadi dan minta perlakuan yang VVIP khusus dan segala macam termasuk di bandara. Jadi dari sisi itu sebetulnya ini adalah momentum koreksi yang luar biasa ya. Koreksi yang luar biasa kepada kepada elit politik ya, siapapun ya yang bekerja menggunakan uang dari rakyat. Nah, saya juga ingin mengapresiasi ini ada teman-teman yang merekap ya, membantu. Ini saya pertama kali lihat di akunnya Afutami ya, Instagram Afutami. Ini dia co-founder dari Think Policy ya.
17 tambah 8 tuntutan rakyat sengaja dibikin pink ini adalah terinspirasi dari ibu-ibu berjilbab pink yang viral ya, yang berani di depan tentara ya, polisi ya. Kemudian bendera merah putih. Kemudian warna hijau ya. Warna hijau 17 itu merepresentasikan ojol ya. Karena seragamnya. Jadi ada 17 tambah 8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi dan empati ya. Yang yang disampaikan oleh, saya ingin memberikan highlight saja ya, kita ingin membantu mengamplifikasi karena tuntutan ini dikumpulkan dari berbagai tuntutan dari teman-teman ya. Jadi 17 tambah 8 tuntutan nanti tolong ditampilkan juga ya. Jadi dalam 1 minggu deadline 5 September bentuk tim investigasi independen tadi sudah saya sampaikan ya, kasus-kasus Afan Kurniawan, Umar ini adalah yang sampai sekarang driver ojol yang masih kritis yang dirawat di RS Pleni ya, maupun semua korban kekerasan. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Nah ini penting sekali karena apa? Jadi ini di bagian ini kami ingin menyampaikan bahwa tentu IDN menolak penjarahan ya, anarkis segala macam. Tetapi harus dilihat juga bahwa kalau ada pihak-pihak, dan pasti ini bukan mahasiswa, masyarakat, apalagi ojol yang menyuarakan keresahan mereka. Ini adalah pihak-pihak yang lain yang menunggangi ya. Tidak ada yang namanya orang menyuarakan keresahan itu tengah malam jam 1 malam seperti yang dialami oleh Ibu Sri Mulyani ya, rumah pribadinya. Sebenarnya jam 1 malam itu sudah ada beberapa orang, lalu saya dengar Ibu Sri Mulyani meminta bantuan pengamanan, dibantu, kemudian tapi yang datang itu sekitar 500-an orang. Dan dari berbagai investigasi media memang ada pihak-pihak yang mengerahkan dan menggunakan kesempatan ini untuk menjarah. Untuk menjarah ya. Dan mereka tahu kalau mereka melakukan itu, maka masyarakat itu tidak akan mengkritisi. Karena memang targeted. Jadi orang-orang yang hari-hari ini dianggap dikritisi lah oleh publik karena ucapan atau kebijakan ya. Tapi kami tidak membenarkan itu. Nah, sekali lagi termasuk pembakaran halte. Nah, ini bisa pertanyaan apakah betul itu demonstran yang membakar? Mahasiswa yang karena dari peristiwa sebelumnya ada kelompok-kelompok tidak dikenal pakai baju hitam-hitam dan segala macam yang melakukan itu. Jadi menunggangi kegiatan unjuk rasa aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat ya. Nah ini kan harusnya tugas dari aparat keamanan dalam hal ini polisi. Ini sekali lagi menunjukkan termasuk pembakaran di Gerahadi segala macam di Makassar ya, termasuk yang rumah di Bandung ya. Kita teman-teman kita yang di lapangan itu melihat bahwa pada saat itu terjadi kayak dibiarin gitu ya kayak dibiarin gitu ya, kurang banyak aparat kepolisian yang tentu saja jangan pakai senjata tajam yang mencegah itu terjadi. Ya kalau kemudian aparat mengatakan iya soalnya kan kita juga terancam keamanan, iya paham, tapi justru karena itu kan ada SOP-nya. Kalau kita sudah tahu ya dan sudah dilaporkan termasuk pada tanggal 28 itu ya, tanggal 25 juga, harusnya kan aparat yang diterjunkan lebih banyak. Kalau aparatnya itu nggak memadai, pasti akan menimbulkan kepanikan. Termasuk gerbang tol? Termasuk gerbang tol segala macam. Jadi kan kayak nggak ada antisipasi sama sekali. Benar-benar kayak nggak ada antisipasi sama sekali. Sehingga kemudian kerusakan itu terjadi, termasuk yang terjadi di rumahnya Ibu Sri Mulyani ya. Udah 2 kali, jadi ada 2 gelombang ya, dan bahkan ketika gelombang 2 itu pun tidak cukup orang untuk mencegah itu terjadi, dan kita mengutuk keras. Harus saya rasa dalam 1 tahun bersihkan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik, kuatkan pengawasan eksekutif, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil ya. Gini, distrust juga terjadi dengan angka-angka ekonomi dalam konteks ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 5,12%, nggak dipercaya. Yang percaya angka itu hanya
pemerintah yang ngeluarin angka itu, angka dari BPS itu ya. Nggak dipercaya karena apa? Ya kita juga beredar kabar, beredar surat, kita juga memberitakan 11 Juli Menhan Syafri Samsudin mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian Erlangga dan Menteri Perindustrian. Saya pribadi langsung ngecek kepada Pak Erlangga dan ternyata itu surat itu valid yang meminta supaya data-data kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri dikumpulin, dan ternyata data-data KEK dan KI itu dimasukkan dalam komponen penghitungan pertumbuhan yang membuat pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya banyak lembaga ya itu mengukur kira-kira dengan pelemahan pelemahan ekonomi segala macam kira-kira 4, tidak sampai 5%, ternyata bisa sampai 5,12. Saya tanya karena masuk hitungan itu ya. Masuk hitungan. Saya tanya sama ahli-ahli ekonomi ya, ada yang mengatakan kepada saya bahwa ini baru pertama kalinya dimasukkan, meskipun selama ini mereka punya survei industri ya. Nah, tapi sebetulnya angka KEK ya, tapi response rate-nya rendah karena response rate-nya rendah dipakailah listrik sebagai proxy. Jadi selama ini angka penggunaan listrik itu sudah mencakup KEK dan kawasan industri ya. Tetapi penggunaan listriknya dalamnya sudah termasuk dari KEK dan KI hanya 4% bukan 6% seperti prediksi dalam BPS. Lalu kemudian harusnya KEK dan KI sudah tertangkap sebagai data ekspor impor atau data lain misalnya di BKPM ya. Nah, jadi sebetulnya untuk memasukkan sebuah komponen dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi itu butuh waktu yang panjang, nggak ujuk-ujuk dimasukkan ya. Tapi kali ini dimasukkan sehingga ya ini mungkin untuk menjawab semangatnya Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi harus 8%. Lalu ada pihak-pihak yang asal bapak senang, kemudian melaporkan angka pertumbuhan 5,12% dengan memasukkan faktor-faktor yang harusnya sudah di-cover dalam rumus-rumus sebelumnya. Nah, ini contoh ya bahwa juga jangan sampai Presiden itu kemudian di-feeding itu oleh angka-angka dan data-data yang tidak benar. Karena asal Bapak senang ya, karena cuma puji ini bagus segala macam. Wah, semua menteri saya bekerja 24 jam, Sabtu Minggu pun berjam segala macam. Ya saya tahu juga ada pejabat yang bekerjanya sampai tengah malam karena dia baru ngantor siang ya. Kita ngalamin lah ya. Kita ngalamin habis wawancara sama yang kayak begitu ya. Nah, jadi Presiden ini dilaporkan yang baik-baik saja sehingga kemudian jangan sampai Presiden kemudian ya itu tadi tidak tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Nah, kemarin Presiden sudah mengatakan bahwa semuanya harus mendengarkan, elit politik harus mendengarkan suara dari rakyat, tapi juga jangan cuma mengingatkan orang lain. Presiden harus juga langsung mendengarkan suara dari rakyat ya. Kita soal upah aja, upah kan termasuk yang diprotes ya. Tapi kita ini ya ada 1.729 angka upah minimum yang ada di Indonesia. Rumit banget gitu ya. Jadi ini rumit banget ya. Nah, jadi beberapa ya tuntutan rakyat ini misalnya satu, tugas untuk Presiden Prabowo, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Tadi udah saya singgung ya. Jadi demonstran-demonstran yang kata ditangkap-tangkap ini harus segera dilepaskan sesuai dan disampaikan ya. Ini kalau yang memang ditangkap karena dianggap penyusup segala macam itu mesti diumumkan segera. Siapa mereka? Siapa yang memerintahkan ya? Karena ini pasti juga ada potensi terjadinya rivalitas dalam lingkar kekuasaan ya. Kemudian tugas DPR tadi bekukan kenaikan gaji tunjangan ya. Ini harus segera. Yang mana aja yang mau dihapus dan harus diumumkan segera. Jadi jangan cuma janji. Publikasikan transparansi anggaran, gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk yang sedang diselidiki melalui KPK. Tugas ketua umum partai politik, pecat, jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Libatkan kader dalam ruang dialog politik. Jadi jangan lagi pintu DPR itu ditutup tinggi-tinggi sehingga memicu di dobrak-dobrak ya. Dan DPRD juga ya. Ini DPRD juga. Sebenarnya kalau kita lihat demo berapa hari ini kan yang dituju adalah kemarahan kepada DPR, DPRD. Di daerah sama kepada polisi kan, di pusat polisi, kemudian di daerah juga kantor-kantor
kantor-kantor polisi ya. Tapi DPR-nya WFH Mbak ya? Tapi DPR-nya WFH, kemon ya paling enggak terima apalah gitu yang lewat media sosial. Tapi ini enggak juga. Jadi DPR nih antara takut, malas, sembunyi apa gimana nih? Bahkan ada yang sempat rame karena dicurigain ikut City Marathon karena kayaknya kunjungan kerja ke Australia nih dideket-deketin nih sama jadwal Sydney Marathon tanggal 31 Agustus. Tapi kemarin saya termasuk mencoba melakukan klarifikasi kepada Miss Bakun ya, Ketua Komisi Anggaran. Dia mengatakan bahwa enggak, tanggal 31 dia sudah di Jakarta, dia kirim ke saya foto dia ketemu sama jurnalis di kafe Kiki Kopitiam Jakarta. Saya sampai bilang kirim fotonya ke saya, terus saya minta dicek ke wartawannya, itu beneran ada Miss Bakun. Sorry ya, itu saking kita udah nggak percaya nih ya, sehingga saya harus jelas double check ya. Kemudian tuntutan rakyat dalam 1 minggu, deadline 5 September, bebaskan kepada polisi, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, hentikan tindak kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Tadi saya katakan dari POV Time kita ingin ada tim independen untuk dilibatkan ya dalam penuntasan kasus dalam 3 hari ini. Untuk TNI kembali ke barak, tegakkan disiplin internal, komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk tidak terbatas pada guru, buruh, nakes dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Jadi ini adalah beberapa yang dikumpulkan, dirangkum, dan kita POV Times itu mendukung sepenuhnya pihak-pihak yang dituju dari tuntutan dan aspirasi masyarakat itu harus segera merespon. Di sini ada deadline-nya tanggal 1 September, ada yang deadline 1 tahun, ada deadline tanggal 5 September, dan mudah-mudahan kali ini semuanya benar-benar memperhatikan. Dan saya sudah mengirimkan 17-8 tuntutan ini ke sejumlah pihak termasuk orang-orang dekat di sampingnya Presiden, just in case mereka nggak baca ya. Jadi saya kirimkan kepada semuanya, kepada ketua-ketua umum parpol juga. Jadi tidak ada alasan bahwa mereka tidak baca karena Uni Lubis sudah mengirimkan itu kepada mereka ini, elit-elit ini, termasuk Presiden. Tidak ada alasan untuk dibaca karena saya sudah mengirim kepada orang yang selalu bersama dengan Presiden. Nggak perlu disebutkan namanya. Sampai di sini dulu. Wah, panjang banget ya Sobat.